Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jatmiko Dwi Caksono. Kali ini saya ingin membahas tentang pertempuran 5 hari di Semarang. Yang akan kita bahas kali ini ya memuat 5W1H. Ada apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa, dan bagaimana 5W1H. Yang pertama, apa yang terjadi? Pertempuran 5 hari di Semarang merupakan salah satu peperangan antara rakyat Indonesia dan tentara Jepang yang terjadi di awal kemerdekaan Indonesia. Jadi ya, setelah Indonesia merdeka, itu masih ada gesekan-gesekan antara rakyat Indonesia dengan tentara Jepang, itu masih ada. Sehingga menimbulkan beberapa peperangan atau pertempuran. Salah satunya adalah pertempuran 5 hari di Semarang ini. Yang kedua adalah di mana lokasi peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang terjadi. Pertempuran 5 hari di Semarang terjadi ini di 4 titik ya, terjadi di 4 titik. Yang pertama itu daerah Kintelan, kedua Pandanaran, ketiga Jombang, dan yang keempat adalah di depan Lawang Sewu. Lokasi konflik yang disebut banyak menelan korban dan berdurasi paling lama itu di Simpang 5 atau yang kini disebut dengan daerah Tugu Muda. Selanjutnya, kapan pertempuran 5 hari di Semarang tersebut terjadi? Nah, perang ini terjadi selama 5 hari ya, 5 hari. Dimulai dari tanggal 14 Oktober 1945 hingga 19 Oktober 1945. Ada beberapa referensi yang menyebutkan kalau pertempuran 5 hari di Semarang itu dimulai tanggal 14 Oktober dan berakhir tanggal 20 Oktober. Selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat. Nah, ini ada tujuh pihak-pihak yang terlibat atau 7 tokoh penting. 5 dari Indonesia dan 2 dari Jepang. Pihak-pihak yang terlibat dari kubu Indonesia ya. Yang pertama ada Dr. Karyadi. Ini adalah dokter sekaligus kepala laboratorium Rumah Sakit Pusat Purusara. Tokoh yang kedua adalah Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro ini gubernur Jawa Tengah pada masa tersebut yang sempat ditahan oleh Jepang. Yang ketiga itu ada Dr. Sukaryo dan Sudanko Mirza Sidarta. Ini tokoh yang ditangkap bersama dengan Wongsonegoro. Tokoh yang keempat ada Dr. Gigi Sunarti. Ini adalah istri dari Dr. Karyadi. Yang kelima ada Kasman Singodimedjo. Nah, ini adalah perwakilan perundingan gencatan senjata dari Indonesia yang nantinya akan berunding dengan pihak Jepang. Adapun pihak-pihak yang terlibat dari kubu Jepang ada 2 ya. Yang pertama adalah Jenderal Nakamura. Ini adalah perwira tinggi tentara Jepang yang ditangkap oleh TKR di Magelang. Yang kedua ada Mayor Kido. Mayor Kido ini adalah pemimpin Kido Butai yang berpusat di Jatingaleh. Selanjutnya latar belakang pertempuran 5 hari di Semarang ya. Pertempuran 5 hari di Semarang itu disebabkan ada beberapa sebab. Antara lain ini adalah 2 sebab penting. Ini adalah 2 sebab penting yang menyebabkan pertempuran 5 hari di Semarang. Yang pertama itu adalah perlawanan dari 400 tawanan Jepang yang melarikan diri dan meminta bantuan kepada Batalion Kido Butai saat dibawa oleh para pemuda ke penjara Brudi Semarang. Ini terjadi pada tanggal 14 Oktober pagi hari. Ceritanya itu tawanan Jepang, 400 tawanan Jepang ini hendak dipindahkan ke penjara Bulu oleh para pemuda. Saat di tengah perjalanan, mereka melarikan diri dan meminta bantuan kepada Batalion Kido Butai, pimpinan Mayor Kido. Ini membuat marah para pemuda, marah. Yang kedua adalah sebab yang kedua, ini adalah terbunuhnya Dr. Karyadi oleh tentara Jepang. Ini pada saat Dr. Karyadi hendak memeriksa persediaan air di Wungkal yang katanya diracuni oleh Jepang. Nah, terbunuhnya Dr. Karyadi ini semakin menyulut kemarahan rakyat
Semarang dan para pemuda ya, sehingga pecahlah pertempuran 5 hari di Semarang itu. Selanjutnya, nah ini adalah kronologi peristiwa. Nah, kronologi peristiwa. Yang pertama adalah pada tanggal 17 Agustus 1945, nah, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sehingga bangsa Indonesia sudah menjadi bangsa yang merdeka dan tidak dijajah lagi. Nah, meskipun ya masih ada beberapa pihak yang ingin menguasai Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 1945, Gubernur Jawa Tengah pada masa tersebut yaitu Wongsonegoro memerintahkan untuk menjaga keamanan umum di daerah Semarang. Selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 1945, ini terjadi perundingan di tangsi tentara Jepang, Kido Butai di Jatingaleh, membahas mengenai penyerahan senjata. Selanjutnya tanggal 14 Oktober 1945, ini pagi hari terjadi perlawanan dari 400 tawanan Jepang saat hendak dipindahkan ke penjara Bulu di Semarang. Selanjutnya pada 14 Oktober ya, masih hari yang sama, tapi ini di sore hari, 14 Oktober 1945 sore hari. Petugas kepolisian Indonesia yang menjaga persediaan air di Wungkal diserang oleh pasukan Jepang dan berhasil diambil alih. Pada hari ini juga Pak ya, pada 14 Oktober 1945, ini Dr. Karyadi juga gugur saat hendak memeriksa persediaan air di Wungkal yang katanya diracuni oleh tentara Jepang. Pada tanggal 15 sampai 16 Oktober 1945, Jepang berusaha agar dapat menguasai daerah Semarang kembali. Tujuannya agar dapat menguasai Indonesia kembali dengan cara menguasai Semarang terlebih dahulu. Selanjutnya tanggal 17 Oktober 1945, nah, ini terjadi perundingan gencatan senjata antara Indonesia dengan Jepang. Tapi Jepang masih melanjutkan pertempuran. Nah, lanjut tanggal 18 Oktober 1945. Utusan dari pusat Kasman Singodimedjo dan Sartono ini untuk berunding lagi dengan pimpinan pasukan Jepang, Jenderal Nakamura yang membahas gencatan senjata. Pada tanggal 17 Oktober ini sudah terjadi perundingan, tetapi tidak dengan pimpinan, masih dengan tentara Jepang yang membahas gencatan senjata. Tapi Jepang masih melanjutkan pertempuran pada tanggal 17 ini ya. Selanjutnya tanggal 18 Oktober, Kasman Singodimedjo dan Sartono ini berunding langsung dengan pimpinan pasukan Jepang, Jenderal Nakamura yang membahas tentang gencatan senjata. Pada tanggal 19 Oktober 1945, ya, ini pagi hari, sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Barat, ya, sekutu telah mendarat di Pelabuhan Semarang. Mereka tugasnya adalah melucuti senjata Jepang. Hadirnya sekutu ini juga mengakhiri pertempuran 5 hari di Semarang itu ya, antara pemuda dengan tentara Jepang. Ini berakhir. Selanjutnya tanggal 20 Oktober 1945, sekutu melucuti senjata tentara Jepang. Nah, kalian pasti nggak asing dong sama ini, foto ini. Nah, ini adalah Tugu Muda yang ada di Semarang. Ini adalah monumen peringatan pertempuran 5 hari di Semarang yang dibangun untuk memperingati pertempuran 5 hari di Semarang ya. Ini adalah sebagai bentuk penghormatan masyarakat Semarang atas pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, maka dibuatlah Tugu Muda Semarang. Ya. Oke, terima kasih. Nah, mungkin itu dulu ya yang materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.